Benarkah Najwa pakai Munarman untuk tutup korupsi Anies? Ditulis oleh Manuel di zewar.com. Anies Baswedan dari DKI mengatakan dengan sangat jelas bahwa yang menjadi alasan orang korupsi karena gaji yang tidak cukup dan tingkat kebutuhan yang tinggi. Dia mengatakan permasalahan inti dari korupsi adalah masalah ketidakcukupan. Padahal yang jadi tersangka korupsi gaji bulanan ratusan juta. Jadi, apa yang dikatakan Anies ini rasanya mirip sama apa yang dikeluarkan si penyebar hoax Ratna Sarumpait. Si Prabowo yang ngomong pas debat Pilpres, korupsi nggak seberapa. Dan juga si loyalis Cendana yang juga orang Gerindra, si Fadlizon, dengan statement korupsi oli pembangunan. Kok bisa? Begini, gaji ratusan juta per bulan dan masih korupsi itu adalah kebangetan yang tidak bisa ditoleransi sama sekali. Selain kita harus intoleran sama radikalis, kita juga harus intoleran terhadap Anies Baswedan yang didiamkan KPK dan Najwa Shihab yang merupakan sahabat baik dari Novel. Najwa sangat keras terhadap korupsi, khususnya yang dikerjakan oleh orang-orang dekat Jokowi. Tapi dia kok bungkam ya soal korupsi lahan haram jadah yang dibeli dengan uang non-halal. Lalu, luas lahan 70 hektarnya juga ternyata fiktif. Coba search aja di Google, ada nggak Najwa bahas korupsi lahan Anies? Berbeda jauh dengan Ahok yang dengan sekuat tenaga, pikiran, jiwa, raga, dan akal budi memerangi korupsi. Anies malah mendiamkan korupsi. Dia menandatangani pembelian lahan fiktif 70 hektar yang tidak ada wujudnya, dan sudah sangat diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi ini. Mungkin kita tidak akan membahas soal keterlibatan Anies secara langsung, tapi dengan sangat jelas dan sangat gamblang, terlihat di depan mata yang telanjang, bahwa orang ini membuka keran korupsi lebar-lebar dalam kasus lahan DP0 yang dikorupsi. Ocehan palsu pun keluar. Katanya dia mau buat KPK DKI demi hindari korupsi. Hindari korupsi atau justru langgengkan korupsi kayak KPK RI yang SP3 kasus BLBI, bersyukur di Indonesia masih dipimpin Jokowi, sehingga lewat Mahfud MD kasus ini dibuka lagi di Kejagung. Najwa kenapa bungkam? Ada urusan hati ya? Hehehe. Saya curiga bahwa Najwa ini juga di acaranya sedang mengangkat isu radikalisme. Dan si Munarman ahli hukum Rizik yang kayaknya kebal hukum untuk dicecar pertanyaan. Najwa mungkin tahu kalau si Munarman ini kebal hukum. Jadi dia nggak sengaja serang kuat-kuat, Munarman nggak ditangkap. Tapi dengan keluar-keluarnya Munarman dan menjadi viral itu, Najwa sepertinya berhasil menggiring opini publik. Opini dari Anies yang terlibat dan membuka keran korupsi lebar-lebar kepada Dirut Saranajaya DKI Jakarta, terbelokkan ke arah Munarman si kebal. Analisis penulis memang berkata demikian, karena sekuat apapun opini soal Munarman dianggap terlibat dengan sumpah setia paham radikalisme, selama ini tidak dikasuskan, yaitu nggak guna. Nggak mau ngaku hadir di pembaiatan, nggak bikin dia juga diproses kan? Ya sudah, harusnya Najwa nggak wawancara dia. Seharusnya, Najwa ajak bicara Anies yang nggak guna dan bikin malu satu bangsa ini. Dia ini orang Indonesia yang katanya sih keturunan, tapi mentalitasnya bukan Indonesia. Mentalitas dia seperti memang bermasalah. Entah ada kelainan atau memang jiwanya yang bermasalah. Saya melihat bahwa apa yang dikerjakan Anies sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Dari awal dia masuk ke DKI Jakarta, dia sudah bikin onar. Dia sudah masuk dengan strategi menghalalkan segala cara. Karakter Ahok dibunuh sama orang-orang macam Rizik, dia diam. Selain itu, korupsi yang dia diamkan dan terlibat di dalamnya juga bikin geleng-geleng kepala. Kenapa dia didiamkan? Apakah karena dia ada saudara sepupu yang menguasai KPK? Sebagai orang yang disebut Bung Nete Espane, sebagai anggota polisi Taliban yang kita tahu negara yang dikuasai radikalis. Menakutkan sekali jika kita tetap melihat orang ini ada di Jakarta. Dia bahkan dijagokan oleh milenial di DKI Jakarta menjadi presiden 2024. Dan kita tahu para milenial di DKI ini ada yang ikut paham radikalisme. Jangan bilang di sini ada afiliasi sama paham radikalisme juga. Korupsi yang sudah jelas di depan mata tidak dikasuskan. Semoga saja Kejagung masih punya guts alias nyali untuk membongkar kasus ini. Rebutlah dari KPK. KPK ini bisa dianggap komisi pelindung koruptor kah? Begitulah tanya-tanya. Mau selamatkan buka di mata Najwa, Munarman malah panik dan ngamuk. Ditulis oleh Sardi di zewar.com. Munarman hadir di acara Mata Najwa beberapa hari lalu. Kalian pasti sudah tahu kalau orang ini mungkin sedang panik karena sadar sedang diintai gerak-geriknya.
Bahkan ada yang mengatakan dia sedang jadi next target potensial jika ada bukti-bukti kuat. Ini terkait dengan kehadirannya dalam Sumpah Setia yang ada di Makassar tahun 2015 silam. Bahkan, sudah banyak foto yang beredar. Munarman juga ada di foto tersebut. Mari kita dengarkan dulu pembelaan dari Munarman. Di acara Mata Najwa tersebut, Munarman mengaku tidak tahu ada acara Sumpah Setia tersebut. Alasannya, dia hadir di sana dalam rangka mengisi seminar dan menjadi salah satu narasumber. Menurutnya ada 2 kejadian saat dirinya berada di Makassar, 2 hari. Hari pertama, dia mengisi acara seminar sebagai pembicara dan menyampaikan hal mengenai geostrategi, geopolitik global. Lalu, dia diajak lagi untuk hadir di seminar keesokan harinya. Saat itu masih ada waktu sebelum dia pulang naik pesawat. Dia kembali ke sana dan mengira acara seminar yang sama. Ternyata, acara di hari kedua adalah Sumpah Setia. Aneh tidak? Rasanya tidak masuk akal. Ada beberapa kejanggalan dari pernyataannya. Yang pertama adalah, Munarman itu siapa? Dia bukan anggota biasa di FPI. Dia itu pengurus FPI pusat saat itu. Jadi sangat aneh, kalau dia tidak tahu berarti dia ditipu oleh anggota FPI yang lain. Yang sama sekali tidak masuk logika. Masa anggota FPI berani menipu petinggi FPI? Apa tidak takut kena siram air bakso? Air teh. Dan yang paling aneh adalah, kalau akhirnya dia sudah tahu itu acara Sumpah Setia, kenapa tidak protes dan pergi dari sana? Malah ada fotonya beredar luas, jadi bingung kan? Dan satu lagi, kalaupun membantah artinya tidak setuju. Kenapa saat itu tidak membubarkan acara Sumpah Setia? Apakah yang menginisiasi acara tersebut ini kena sanksi? Rasanya tidak ada di berita. Kalau tidak ada berarti acara ini berjalan dengan semestinya kan? Silahkan nilai sendiri ya. Buktinya adalah ada video yang menampilkan seorang terduga yang ditangkap polisi di Makassar. Dalam video itu, dia mengatakan dirinya bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar. Dia melakukan Sumpah Setia dihadiri Munarman selaku pengurus FPI pusat pada saat itu. Ada 2 orang ustadz yang memimpin Sumpah Setia pada saat itu. Ini sungguh telak sekali. Munarman seperti sedang terjepit entah mau gimana. Saya rasa dia hadir di acara Mata Najwa untuk klarifikasi sekaligus menyelamatkan mukanya yang panik. Pembelaan Munarman dibalas balik oleh Najwa dengan menanyakan apakah Munarman menyampaikan klarifikasi itu ke polisi atau tidak. Perbuatan saya diundang, apakah perbuatan pidana? Kenapa saya harus klarifikasi? Itu dulu, tanya Munarman. Najwa Shihab lalu bertanya lagi, apakah Munarman pernah dipanggil polisi dan dikonfirmasi kehadirannya di Sumpah Setia itu? Apakah itu kejahatan? Karena itu bukan kejahatan, berarti tidak ada kewenangan pemanggilan itu, jawab Munarman. Berarti memang belum dipanggil, tanya Najwa lagi. Munarman marah, untung saja tidak ada insiden siram air teh. Atau mungkin tim acara sudah antisipasi sejak dulu. Hehehe, berarti Anda minta saya dipanggil, jawab Munarman sambil nada tinggi. Perdebatan itu berhasil ditengahi oleh Suleman B. Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 2011 sampai 2013. Menurut dia, kehadiran Munarman itu merupakan indikasi dan dia tidak mungkin bisa memutuskan ada pelanggaran atau tidak. Hanya indikasinya apa? Kalau kita berbicara indikasi bahwa FPI ada hubungan dengan kelompok garis keras atau apa, dari indikasi itu kita nyatakan warning, ingin tidak boleh keluar, ini sifatnya rahasia, karena apa bisa benar, bisa salah, katanya. Dari sini kita bisa lihat Munarman sebenarnya panik dan mungkin sudah sadar. Lihat saja reaksinya. Kalau sudah terjepit, selalu marah-marah, nada suara meninggi, dan kemungkinan siram air kalau ada gelas berisi air di dekatnya. Kalau tidak bersalah, santai aja lah. Ngapain kebakaran jenggot? Bagaimana menurut